Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom dan kami masih bersama dengan Ibu Magdalena Sitorus, mohon maaf, Komisioner Komnas Perempuan. Baik, Bu Magda tadi juga sempat mengatakan bahwa korban kekerasan seksual ini banyak sekali yang takut untuk melapor. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh para korban ini apa, Ibu? Kalau kita melihat kasus baik Nuril, gitu ya. Itu saya pikir juga bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang menjadi korban gitu ya, juga untuk mengadukan kasusnya. Mereka tidak sendiri, ya, banyak yang bisa membantu. Kami di Komnas Perempuan juga menerima pengaduan, tetapi kami kan tidak menangani kasus per kasus gitu. Tapi bisa berkonsultasi, kemudian melakukan referral system kepada lembaga yang pas gitu kepada mereka, karena kami punya jaringan dengan berbagai pengada layanan yang berada di puluhan, hampir di seluruh provinsi, seperti itu. Dan ini juga Komnas Perempuan itu juga berdasarkan data pengaduan ini. Kami kan juga dari data pengaduan itu kemudian menganalisa gitu ya, kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Nah ini juga yang tadi saya sampaikan bahwa semakin banyak sekarang juga dari generasi muda yang kami lihat itu satu progres yang baik ya. Misalnya di institusi pendidikan mereka coba lebih responsif gitu, membuat semacam sistem pengaduan ya, kalau mereka belum bisa misalnya memasukkan bahwa mereka pernah mengalami seperti itu. Nah itu memang satu proses bagaimana mengencourage korban gitu ya, bahwa ini nggak usah ditutupi. Kalau dibiarkan itu pelaku juga semakin merajalela gitu loh. Jadi sehingga pelaku juga akan berpikir gitu, ketika itu aman nih gitu Ibu ya. Ya, ketika diadukan tentu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Apalagi kalau misalnya ada rujukan undang-undang tadi penghapusan kekerasan seksual yang menjadi lex spesialis gitu ya, yang fokus kepada penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, yang di sana termuat juga hukum acaranya, pencegahannya, perlindungannya, pemulihannya, situ terlihat secara komprehensif diatur. Nah ini juga menunjukkan keberpihakan kepada korban, sehingga juga aparat penegak hukum bisa merujuk ke undang-undang ini, tetapi juga itu melihat para korban juga melihat bahwa ada undang-undang yang melindungi mereka dan keberpihakan kepada korban. Jadi sebenarnya banyaknya bentuk-bentuk inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat pun sudah sangat membantu gitu Bu ya. Sudah gitu ya. Baik, dan ini kan tadi harapan kita semua, tidak hanya harapan Komnas Perempuan. RUU PKS ini bisa disahkan sebelum masa bakti habis. Nah, kalau Bu masih mandek juga deh Bu, gimana nih? Ya ini kan gaungnya disuarakan carry over gitu ya. Tapi ketentuan carry over itu seperti apa dituangkan dalam satu kesepakatan, misalnya kisi-kisinya harus jelas, misalnya yang di carry over itu misalnya apa saja, itu misalnya tentang poin-poin yang harus disepakati dalam konteks carry over, sehingga mudah-mudahan sih nggak terjadi itu ya. Kalau itu terjadi, itu tidak dimulai dari nol gitu loh. Paling nggak sudah berjalan begitu ya? Enggak, itu harus dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan itu tadi, dan itu terdokumentasi, dan kemudian alek-alek anggota legislatif yang baru itu kita harapkan juga yang incumbent itu menjaga ini, mengawal terus. Kemudian diharapkan anggota-anggota legislatif itu ada juga masa orientasi apa hal-hal apa yang urgent untuk diteruskan. Karena dari pengalaman kita kan tiba-tiba ganti anggota legislatif
ganti program semua lagi, betul. apa dari nol gitu ya. Itu yang tidak diharapkan begitu Bu ya. Kita nggak Baik, harapkan Bu Mada, seperti ini kan misalkan tadi kita sudah membicarakan kalau tapi jangan sampai juga ya kita sih jangan berharap sampai ini juga ya. apa. Nah, baik. Kalau nanti yang disahkan Bu, apakah memang bentuk penghapusan ataupun rencana penghapusan kekerasan seksual ini nantinya akan semakin membuka keadilan di Indonesia ini? Kira-kira Iya. pintu keadilan akan terbuka? Gini, satu undang-undang itu tentunya pertama kan sosialisasi, kemudian juga pengawasan dari implementasi dari undang-undang tersebut. Ya. Kan masalahnya undang-undang itu bisa baik gitu ya, tetapi pelaksananya juga nggak punya perspektif yang baik, itu kan juga akan tidak menghasilkan seperti apa yang kita harapkan. Betul. Tetapi paling tidak itu sudah ada rujukan yang tepat, ya. Tetapi pengawasannya yang harus dilaksanakan, supaya itu bisa berjalan dengan baik gitu loh. Jadi ketika nanti pada masa implementasi itu dan pengawasan dilakukan, dilihat hambatan-hambatan apa yang terjadi. Nah itu yang harus atasi. Baik. Misalnya kayak tadi saya pencegahan itu kan sebetulnya memuat peran dan fungsi pihak-pihak penyelenggara di dalam melakukan pencegahan. Kita lihat jalan nggak bentuk pencegahan itu kan salah satunya juga edukasi. Gitu kan. Mungkin terakhir ini Bu Magda, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Kita sedikit membicarakan kontra. Di sini ada beberapa memang yang menganggap bahwa paham ini liberalis dan juga feminis. Nah, pandangan Bu Magda sendiri seperti apa? Ya itu harus dijabarkan liberalis feminis itu apa. Kadang-kadang feminis itu suka diartikan tuh hal yang gimana. Padahal feminis itu kan perjuangan untuk memperoleh keadilan. Harus dilihat juga latar belakang dulu kenapa muncul gerakan feminis awalnya gitu. Jadi kita nggak bisa juga asal mengatakan wah ini kita anti feminis gitu. Tapi harus lihat latar belakang kenapa feminis itu juga dulu menuntut keadilan. Bukan juga pada persoalan perempuan ya keadilan bagi semua sebetulnya. Tidak hanya gitu. perempuan tapi seluruh rakyat Indonesia khususnya begitu baik ya. Enggak dulunya itu untuk semua untuk laki-laki dan perempuan sebetulnya. Tapi itu kan diinisiasi misalnya dulu karena ada ketidakadilan soal pengupahan ya kalau nggak salah di negara tertentu itu jadi sebetulnya yang dituju adalah keadilan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Karena itu ketidakadilan itu. Nah, jadi saya pikir nggak negatif gitu ya. Lalu pengertian liberal tuh liberal seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kan kita dibilang oh ininya barat gitu kan. Saya pikir mau dari barat, tengah, timur, kalau itu yang positif kenapa tidak? Baik. Jadi kadang-kadang barat itu apa? Saya suka tanya orang dulu kita kenal sendok garpu nggak? Sebelumnya nggak kenal kan? ya? Nggak kenal kan? Kemudian sekarang umumnya orang rata-rata menggunakan sendok garpu. Itu datang dari mana? Baik. Gitu. Nggak semua juga yang dari barat mungkin bagus, tapi kalau ada hal yang baik gitu ya, dan ini menyangkut persoalan kemanusiaan, kenapa tidak? Nggak salah juga untuk mengambil yang positif ya, mengambil yang positif ya. Baik. gitu. Yang di kita juga banyak yang baik, tapi ada juga yang misalnya kita sebutkan, oh kita punya kearifan lokal. Banyak juga kearifan lokal yang tidak arif misalnya, tapi itu tidak menciptakan keadilan. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Bu Magdalena Sitorus telah hadir di Studio JAK TV, dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Newsroom.